Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Puspita Dewi dengan NPM 22330004. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes dibagi menjadi 4, yaitu tes uraian, tes lisan, tes objektif, dan tes perbuatan. Yang pertama ada tes uraian. Tes uraian adalah salah satu jenis penilaian dalam pendidikan yang memungkinkan siswa menjawab pertanyaan dengan penjelasan tertulis secara mendalam. Selanjutnya yaitu jenis tes uraian. Pertama, uraian terbatas, di mana suatu pertanyaan memerlukan jawaban singkat namun difokuskan pada satu aspek tertentu. Kedua, uraian bebas, di mana siswa diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan secara luas dengan analisis dan pandangan yang lebih kompleks. Manfaat tes uraian. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir kritis. Kedua, mengembangkan kemampuan komunikasi tertulis. Ketiga, menggali pemahaman mendalam. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas. Kedua yaitu ada tes objektif. Tes objektif adalah bentuk penilaian yang memiliki jawaban pasti dan dapat dinilai secara konsisten tanpa dipengaruhi subjektivitas penilai. Selanjutnya yaitu jenis tes objektif. Pertama ada pilihan ganda, di mana siswa memilih satu jawaban benar dari beberapa pilihan yang diberikan. Kedua, benar salah, di mana siswa menentukan apakah suatu pertanyaan benar atau salah. Yang ketiga, menjodohkan, di mana siswa mencocokkan dua kelompok item seperti istilah dengan definisinya. Dan yang terakhir, ada isian singkat, di mana siswa mengisi bagian kosong dalam kalimat. Manfaat tes objektif. Yang pertama, penilaian cepat dan efisien. Yang kedua, mengurangi subjektivitas. Yang ketiga, mengukur berbagai jenis pengetahuan. Yang keempat, cocok untuk banyak peserta. Dan yang terakhir, beragam bentuk soal. Ketiga, ada tes lisan. Tes lisan adalah bentuk evaluasi di mana peserta didik diminta menjawab pertanyaan secara verbal atau melakukan komunikasi langsung dengan penguji. Tes ini biasanya digunakan untuk menilai kemampuan berbicara, pemahaman konsep, dan kemampuan berpikir secara spontan. Selanjutnya yaitu ada jenis tes lisan. Yang pertama, tanya jawab langsung, di mana siswa menjawab pertanyaan secara spontan. Kedua, ada presentasi, di mana siswa diminta menyampaikan suatu topik tertentu secara terstruktur di depan penguji atau audiens. Dan yang ketiga, ada wawancara, untuk menilai kemampuan berkomunikasi dan pemahaman siswa secara mendalam melakukan percakapan. Manfaat tes lisan. Yang pertama, mengukur kemampuan komunikasi, menilai pemahaman mendalam, menerangkan kepercayaan diri, interaksi langsung, fleksibilitas penilaian, dan melatih pikiran spontan. Yang terakhir yaitu ada tes perbuatan. Tes perbuatan adalah jenis penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa melalui tindakan atau kinerja mereka dalam melakukan tugas tertentu. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pengembangan. Yang pertama, menentukan tujuan penilaian. Kedua, mengidentifikasi jenis tugas. Ketiga, menyusun instrumen penilaian. Keempat, membuat rubrik penilaian. Kelima, melakukan uji coba. Keenam, pelaksanaan tes. Ketujuh, penilaian kinerja. Dan kedelapan, evaluasi dan revisi. Contoh dari tes perbuatan adalah membuat laporan hasil percobaan di laboratorium, mempraktikkan gerakan tari tradisional, dan melakukan simulasi presentasi bisnis.